Pada pertemuan terakhir mata kuliah penelitian operasional, kita akan membahas materi terkait algoritma genetika. Algoritma genetika ini adalah salah satu algoritma yang termasuk jenis algoritma yang banyak dipakai dalam merancang kecerdasan buatan atau proses pembelajaran mesin. Sehingga dia dikategorikan sebagai algoritma yang masuk dalam bidang keilmuan yang kita sebutnya itu sebagai kecerdasan komputasional. Kalau dalam penelitian operasional, biasanya algoritma genetika itu dimasukkan pada chapter metaheuristik. Nah, apa itu metaheuristik? Kita akan bahas nanti pada pertemuan kali ini, gitu ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini, Anda harus mampu menjelaskan ide dasar dan konsep algoritma genetika, menjelaskan pentingnya algoritma genetika sebagai salah satu teknik penyelesaian masalah atau solusi model optimasi berbasis metaheuristik. Jadi, kalau Anda pernah belajar pada penelitian operasional, algoritma seperti simplex, algoritma seperti misalkan branch and bound, itu adalah salah satu algoritma yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai optimum dari formulasi model matematik yang sudah kita rancang. Yang ketiga adalah mengimplementasikan algoritma genetika untuk menyelesaikan real world industrial problem. Jadi nanti ada contoh kasus yang bisa menjadi materi pembelajaran buat Anda. Dan yang terakhir, Anda harus mampu menjelaskan keunggulan algoritma genetika dibanding pendekatan solusi model di set operasi lainnya bersifat eksak. Jadi simplex, branch and bound itu sifatnya adalah eksak gitu ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan eksak itu. Buku referensinya Anda bisa baca dari bukunya Hiller-Lieberman. Kalau Anda punya yang terbaru itu lebih bagus. Di sini saya menampilkan untuk update buku tahun 2015 edisi ke-10 itu pada bab ke-14 atau chapter 14 metaheuristik halaman 645. Yang kedua, bukunya Taha yang terbaru tahun 2017. Kalau Anda punya versi yang lebih baru, itu lebih bagus ya. Edisi ke-10 juga, itu chapter 10 dengan materi yang sama, yaitu metaheuristik halaman 404. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu metaheuristik. Jadi, dalam teknik industri atau saat Anda berurusan dengan sistem saat ini, apalagi di era industri 4.0 saat ini ya, di era majunya teknologi digital saat ini, tentu saja sistem itu semakin kompleks dan terintegrasi. Gitu. Inilah yang akan Anda hadapi nanti di dunia kerja. Jadi Anda tidak bisa menyelesaikan masalah itu secara parsial atau sebagian-sebagian. Karena penyelesaian masalah itu pada hakikatnya itu akan berdampak pada aspek lainnya. Contoh misalkan, kalau misalkan Anda ingin memaksimumkan keuntungan perusahaan, maka kemungkinan besar biasanya itu akan berdampak dari sisi sosial serta dari sisi lingkungan. Ya, bisa jadi dengan keuntungan perusahaan Anda yang maksimum, maka Anda akan memberikan dampak yang kurang baik dengan lingkungan ataupun mungkin lingkungan sosial yang ada di sekitar perusahaan Anda. Itu bisa jadi gitu ya. Jadi penyelesaian masalah dengan era digital saat ini itu tidak bisa sebagian-sebagian. Itulah butuhnya seorang sarjana teknik industri yang mampu memikirkan ini secara terintegrasi dan holistik gitu. Ini akan Anda pelajari pada lanjutan mata kuliah ini secara lebih lengkap di materi pemodelan sistem semester depan. Saya akan memberikan ilustrasi terkait metaheuristik. Kenapa metaheuristik ini banyak digunakan saat ini untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks gitu ya. Dengan sistem yang semakin kompleks dan terintegrasi, muncul istilah the curse of dimensionality gitu ya. Jadi the curse of dimensionality ini adalah semakin kompleks sistem gitu ya, semakin perlu kita menyelesaikan masalahnya itu secara holistik dan komprehensif gitu ya. Yang artinya ini akan menghasilkan variabel keputusan yang secara simultan harus Anda optimasikan. Yaitu variabel ini cukup banyak gitu ya. Kalau misalkan
Anda sebelumnya belajar penelitian operasional, Anda hanya berurusan dengan dua variabel, katakanlah X1 dan X2, maka di di materi metaheuristik atau nanti saat Anda berurusan dengan sistem yang sebetulnya, variabel yang Anda putuskan itu cukup banyak. Ya. Bisa jadi tidak hanya X1, X2, bahkan sampai X ke 1000, bahkan X ke 10.000, seperti itu. Jadi, variabel keputusan itu, contoh misalkan saat Anda memutuskan apakah Anda akan berinvestasi, perusahaan Anda akan berinvestasi di suatu daerah, maka variabel pertimbangan atau variabel keputusan tentu saja tidak hanya satu. Jadi bagaimana tenaga kerjanya, berapa tenaga kerja yang harus Anda alokasikan gitu ya. Terus yang kedua mungkin berapa modal yang harus Anda keluarkan, bagaimana jumlah mesin yang harus Anda investasikan, bangunan, transportasi, bahkan aspek mungkin legalitas yang perlu Anda pikirkan gitu. Jadi variabel keputusan itu tidak hanya satu atau dua variabel seperti soal penelitian operasional sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi variabel itu cukup banyak saat Anda berurusan nanti dengan sistem yang sesungguhnya. Misalkan contohnya kita berurusan di sini dengan kompleks logistik network gitu. Kalau kita berurusan dengan jaringan logistik yang holistik gitu ya, yang sangat kompleks, maka variabel keputusan itu tidak terbatas dari berapa banyak jumlah kendaraannya saja, tapi mungkin juga berdampak pada jenis kendaraannya apa, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa modal yang harus diinvestasikan, rute mana yang harus dilewati. Jadi keputusannya itu tidak parsial tapi holistik. Sehingga ini akan menghasilkan variabel yang cukup banyak. Nah, kalau variabel yang dihasilkan cukup banyak, jika Anda selesaikan dengan pendekatan simplex atau branch and bound, itu akan memakan waktu yang sangat luar biasa lama dan sangat sulit menyelesaikan variabel yang keputusannya itu banyak dengan pendekatan yang eksak seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi eksak itu adalah pendekatan yang hasilnya harus persis satu titik, harus persis itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan simplex dan branch and bound, maka hasil yang harus Anda dapatkan itu adalah persis satu titik nilai optimumnya. Jadi kalau misalkan nilai optimumnya ada di 2 juta, maka berapa kali pun Anda hitung, maka hasilnya itu harus 2 juta. Itu adalah hasilnya eksak. Nah, tapi di metaheuristik tidak seperti itu. Kita mengorbankan keeksakan proses perhitungan kita untuk mendapatkan waktu proses perhitungan yang lebih cepat demi untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah yang lebih kompleks gitu. Kalau misalkan hasilnya itu, hasil eksaknya adalah 2 juta, tapi dengan menggunakan metaheuristik, hasilnya didapat misalkan 1.990.000, ya itu tidak masalah karena pada hakikatnya kita menyelesaikan masalah itu tidak persis harus tepat, tapi boleh bergeser, ada toleransinya kalau di statistik Anda belajar, boleh bergeser ke kiri sedikit, boleh bergeser ke kanan sedikit. Sama halnya kalau misalkan katakanlah mobil Tesla misalkan berjalan di jalan ini. Nah, kalau misalkan dia berjalan di jalan ini, apakah dia harus persis jalan itu di tengah? Kan tidak. Kalau mesin itu memaksa mobil harus jalan di tengah, maka proses perhitungan itu akan lama. Apa akibatnya? Proses keputusan dia yang harus diambil oleh mobil cerdas Tesla itu misalkan, itu akan cukup lama gitu ya. Bayangkan Anda misalkan dia harus memutuskan belok atau tidak karena perhitungannya belum selesai, maka proses itu ya sudah terlambat dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan di kasusnya kecerdasan buatan, ya bergeser mungkin 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan pada proses dia berjalan di jalan mobil Tesla itu, ya tidak masalah gitu ya. Itu adalah toleransi. Begitupun untuk kasus metaheuristik juga gitu. Jadi hasilnya itu tidak mesti eksak tepat gitu ya. Boleh bergeser ke kiri sedikit, boleh bergeser kanan dikit. Hasilnya misalkan eksaknya 2 juta, ya kalau misalnya di hasil perhitungannya 2 juta 1000 atau 2 juta 2000 itu tidak masalah.
Karena pada hakikatnya sistem real itu tidak mesti kita tepat seperti itu. Boleh kita fleksibel, bergeser ke kiri sedikit, bergeser ke kanan sepanjang itu masuk toleransi. Demi untuk mencapai proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ya. Nah, bagaimana kita menjawab curse of dimensionality ini? Nah, ada pendekatan yang kita sebut sebagai heuristik. Nah, pendekatan heuristik ini secara hakikat dia didefinisikan sebagai I find and discover. Jadi saya menemukan ya dan saya mencarinya gitu ya. Nah, solving problem more quickly, reasonable time gitu. Jadi dengan harapan variabel kita yang banyak, mungkin variabel keputusan kita ada 1000, 2000 gitu ya, 3000 atau 10.000 ataupun 1 juta, kita sebisa mungkin menyelesaikannya proses perhitungan itu dengan sangat cepat, dengan mengorbankan sedikit keeksakannya gitu ya. Jadi tidak mesti persis gitu ya. Sama seperti pesawat, Anda bisa bayangkan kalau pesawat akan belok itu kan dihitung oleh sistemnya pesawat ya. Apakah beloknya itu berapa derajat gitu sehingga proses beloknya itu aman. Nah, Anda bayangkan kalau proses perhitungannya sangat lama, kan variabel di pesawat itu cukup banyak yang harus dipertimbangkan ya. Lama dia proses perhitungannya, ya dia pesawatnya bisa bablas dan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia proses perhitungannya cepat, ya mungkin beloknya tidak, misalkan katakan beloknya dia harus belok 30 derajat, tapi mungkin beloknya itu 29,90 derajat, jadi bergeser sedikit ya itu tidak masalah gitu ya. Kenapa? Karena solusi yang harus kita hasilkan itu tidak persis tepat satu titik, tapi berupa approximation. Approximation itu dalam bahasa Indonesia adalah perkiraan. Nah, solusi perhitungan pada hakikatnya di alam atau di sistem nyata yang Anda hadapi itu cukup good enough gitu. Yang penting solusi itu bagus dan masuk toleransi. Ya. Katakanlah misalkan Anda sudah mengalokasikan proses belajar untuk menghadapi ujian penelitian operasional 2 jam. Apakah Anda sebagai manusia itu akan belajar itu persis 2 jam tepat 00 Anda berhenti? Pasti tidak ya, bisa jadi kurang sedikit, bisa jadi lebih sedikit, katakanlah kurang sedikit 1 menit atau beberapa menit atau lebih sedikit beberapa menit gitu. Itu tidak masalah karena pada hakikatnya solusi itu tidak mesti tepat gitu ya. Jadi yang penting dia cukup bagus dan masuk toleransi kita gitu. Nah, jadi di heuristik ya. Jadi sebelum saya masuk meta heuristik, kita masuk ke heuristik dulu. Heuristik ini kita mengorbankan eksak ya, proses perhitungan eksak optimal ya, completeness, akurasi or precision untuk speed gitu. Jadi menjawab variabel perhitungan yang sangat banyak, Anda akan sering temukan nanti pada saat Anda terutama belajar di AI atau berurusan dengan mesin-mesin cerdas serta mungkin menyelesaikan masalah yang variabelnya cukup banyak. Kita butuh speed perhitungan yang cepat yang dilakukan oleh komputer kita, tapi hasilnya tidak persis harus harus tepat satu titik gitu. Jadi hasil perhitungannya melenceng ke kiri sedikit, melenceng ke kanan sedikit tidak masalah. Yang penting hasilnya itu bisa diterima secara akal sehat dan masuk kategori good enough ya, cukup bisa diterima oleh akal sehat kita gitu ya. Nah, versus classic exact method. Jadi ini terlalu lama. Classic method ini terlalu lambat untuk menyelesaikan variabel yang cukup banyak. Saya pernah membandingkan pendekatan meta heuristik genetic algorithm versus branch and bound dalam menyelesaikan masalah binary integer programming. Jadi formulasi yang variabel keputusannya adalah variabel bilangan bulat atau integer, Anda sudah belajar. Secara filosofis itu proses perhitungan itu kalau variabelnya sedikit itu cocok kita selesaikan dengan metode yang eksak atau branch and bound. Branch and bound itu adalah salah satu metode
solusi model optimasi yang eksak gitu ya hasilnya. Tapi begitu dia sudah melebihi 27 variabel, maka pendekatan heuristik dan meta heuristik itu menjadi lebih efisien untuk menyelesaikannya gitu. Ya. Jadi kalau udah lebih dari 27 variabel dia terlalu slow, terlalu lambat. Nah, classic method itu gagal untuk menemukan exact solution kalau misalkan dia sudah variabelnya udah terlalu banyak. Nah, gitu ya. Jadi itu filosofi perbandingan antara heuristik dan classic exact method. Jadi kalau misalkan variabelnya kurang lebih di bawah 27, maka kasus itu cocok diselesaikan dengan simplex katakanlah atau branch and bound. Tapi kalau variabelnya sudah terlalu banyak, lebih dari 27-an, itu maka yang lebih efisien itu adalah kita menggunakan heuristik atau meta heuristik. Nah, contoh heuristik dalam kehidupan sehari-hari itu seperti common sense ya. Common sense atau akal sehat. Common sense atau akal sehat itu adalah pendekatan heuristik yang kita aplikasikan pada suatu masalah berbasis pada observasi individu kita dalam melihat suatu situasi tertentu. Nah, ini adalah metode yang sangat praktis yang bisa kita aplikasikan dalam mengambil keputusan, di mana batasan antara benar atau salah itu terkesan itu tidak secara jelas terdefinisi gitu ya, terdefinisi atau bisa kita secara jelas pisahkan gitu. Jadi akal sehat itu adalah salah satu pendekatan pengambilan keputusan yang sering sebetulnya Anda lakukan gitu ya, untuk dalam mengambil keputusan gitu. Nah, itu berbasis pada sudut pandang Anda, apakah Anda menilai itu benar atau salah. Bisa jadi apa yang Anda nilai itu salah bagi orang lain. Misalkan contohnya, katakanlah misalkan Anda berangkat naik motor ke kampus. Maka dari sudut pandang Anda yang memiliki motor, Anda punya waktu yang lebih singkat dalam pergi ke kampus gitu ya, pergi ke kampus waktunya lebih singkat, lebih tidak capek gitu ya. Tapi Anda mungkin butuh mengorbankan seperti cost untuk bensin ataupun cost investasi untuk membeli motor. Tapi berbeda sudut pandangnya kalau misalkan kita berbicara seorang olahragawan. Seorang olahragawan bisa jadi dia berpikir momen dia pergi ke kampus itu adalah momen sekalian dia melatih kekuatan otot kakinya mungkin dengan running ataupun dengan berjalan. Itu kan sudut pandangnya beda gitu ya. Nah, itu tergantung common sense atau akal sehat masing-masing. Oke, selanjutnya seperti saat kasus ya. Saat telur itu dilarang gitu ya karena wabah salmonella zaman dulu. Jadi telur itu dihindari, ditinggalkan orang, salmonella outbreak. Mungkin seseorang bisa mengaplikasikan solusi yang sederhana ini untuk ya tidak usah aja kita makan telur gitu ya, agar kita tidak sakit gitu. Nah, itu kan berdasarkan common sense. Nah, bisa jadi orang berpikir telur itu adalah salah satu sumber pangan yang penting juga buat manusia. Kita harus memikirkan gimana caranya telur itu tidak terinfeksi salmonella. Ya, wabah salmonella saat itu gitu. Jadi itu adalah solusi yang bisa relatif dipikirkan oleh orang tergantung kebenaran dia, sudut pandang dia. Dan itu akan sering Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin saat Anda nanti bekerja. Nah, lalu meta heuristik itu apa? Kalau tadi meta heuristik itu sebetulnya pendekatannya yang berbasis on common sense gitu ya. Lalu meta heuristik itu apa? Meta heuristik itu adalah level tertinggi, prosedur level tertinggi dari heuristik. Nah, jadi namanya juga meta gitu ya. Kalau di heuristik kita tidak memikirkan apakah solusi itu optimal atau tidak. Yang penting solusi itu baik bagi
kita, dari sisi sudut pandang kita, itu heuristik. Tapi kalau meta heuristik, kita sudah coba mengidentifikasi apakah solusi ini optimal atau tidak. Itu meta heuristik. Jadi kata kuncinya itu adalah sudah optimal atau tidak gitu ya. Yang kedua adalah kita menemukan, kita membangkitkan atau kita memilih metode heuristik atau bergabungan metode heuristik yang bisa mendapatkan nilai optimal atau kita sebutnya sebagai partial search. Nah, nilainya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan perhitungan dengan algoritma yang tergolong meta heuristik, hasilnya itu good enough. Jadi yang penting hasilnya itu bisa diterima akal sehat, hasilnya itu cukup bagus gitu, tidak mesti tepat hasilnya sesuai perhitungan branch and bound atau simplex. Jadi dia sufficiently good solution. Jadi hasilnya itu nggak optimum banget, nggak masalah gitu. Sedikit optimum atau hasilnya near atau dekat ke nilai optimum itu tidak masalah. Yang penting itu good enough untuk kita bisa gunakan menyelesaikan masalah kita atau proses mengambil optimum. Nah, yang ini saya sampaikan tadi hasilnya adalah near optimum atau tidak mesti eksak optimum sekali gitu ya. Tepat satu titik optimum tidak mesti, tapi hasilnya near optimum gitu ya. Jadi meta heuristik itu mencoba menggabungkan beberapa pendekatan heuristik untuk menghasilkan nilai optimum sedekat mungkin dengan titik optimum. Jadi perhitungannya itu adalah hasilnya good enough dan hasilnya near optimum sifatnya. Near optimum. Beda dengan simplex dan branch and bound yang hasilnya itu eksak atau tepat satu titik optimum gitu. Contohnya seperti kasus misalkan 2 juta tadi. Misalkan nilai optimumnya adalah 2 juta, tapi kalau misalnya Anda hitung dengan simplex hasil nilai optimumnya adalah 2 juta, tapi dengan meta heuristik bisa jadi hasilnya adalah 1.999.000 atau mungkin 2.100.000, 2.002.000 gitu ya. Nah, apakah itu bisa diterima? Ya bisa diterima gitu ya. Selama itu masih masuk akal untuk kita terapkan. Nah, ini yang kelebihannya adalah kenapa kita mengorbankan ketepatan itu, yaitu untuk secepat mungkin. Jadi agar komputer itu mampu menyelesaikan masalah kompleks ya dengan mengorbankan eksaknya ya, dengan mengorbankan ketepatan nilai optimumnya. Jadi geser sedikit tidak masalah gitu ya. Sama seperti kasus pesawat dan Tesla tadi. Jadi kalau dia belok 30 derajat tidak persis 30 derajat tapi mungkin 29,999 ya itu tidak masalah gitu, tidak pasti tepat. Yang penting pada saat pesawat itu diperintahkan untuk belok, dia segera belok gitu. Tidak menunggu proses perhitungan yang terlalu lama sehingga harusnya dia sudah belok dan jadi belum belok karena proses perhitungannya belum selesai. Nah, meta heuristik itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah non-linear formulation atau masalah yang non-linear ya. Rata-rata algoritmnya itu atau pendekatan meta heuristik prosedur algoritmnya itu terinspirasi dari alam. Contoh, kalau tadi yang eksak seperti simplex dan branch and bound, maka di meta heuristik algoritmnya itu ada berbagai macam untuk menghitung nilai optimum seperti evolutionary computation, genetic algorithm yang akan kita pelajari saat ini. Ada particle swarm. Particle swarm ini secara bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai gerombolan. Gerombolan seperti lebah, semut gitu ya. Terus ikan, ya Anda pernah mungkin lihat Discovery Channel, melihat ikan bergerombol, itu tergolong particle swarm. Jadi dia gerombolan. Ant colony sebenarnya ini termasuk salah satu bagian particle swarm. Simulated annealing ini adalah salah satu algoritma yang meniru proses pelelehan besi ya. Itu sosial kognitif, meniru proses sosial manusia dan lain sebagainya. Mungkin saja Anda bisa menemukan satu algoritma yang terinspirasi dari kejadian alam. Nah, ini adalah algoritma-algoritma yang terinspirasi dari alam, jadi orang mengamati bagaimana alam itu bekerja dan menggunakan perilakunya menerjemahkannya menjadi algoritma untuk menghitung nilai optimum dari suatu kasus model ya, model matematik seperti kasusnya mungkin di penelitian operasional. Ya, mungkin Anda aja suatu saat bisa menemukan satu gitu. Mungkin Anda mengamati bagaimana gajah dalam berperilaku, terus Anda lihat oh ternyata perilaku gajah ini saya bisa gunakan, saya terjemahkan sebagai algoritma untuk bisa menghitung nilai optimum. Ini banyak ya, selain ini
Kalau Anda baca jurnal atau baca buku metaheuristik, ada contohnya auman singa ya. Terus proses mengalirnya air dari ketinggian, dari hulu menuju hilir itu juga ya. Akar, bagaimana akar itu selalu mencari jalur terpendek dalam menemukan sumber air dan lain sebagainya. Ini akan kita pelajari karena waktu kita tidak uh, mata kuliah kita tidak membahas spesifik ke metaheuristik atau computational intelligence, kita akan belajar satu aja. Mungkin nanti kalau Anda ikut mata kuliah yang spesifik ke kecerdasan komputasional, itu akan Anda pelajari berbagai macam jenis algoritma yang terinspirasi dari alam untuk menyelesaikan kasus sistem yang lebih kompleks. Nah, jadi yang akan kita pelajari adalah algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu adalah salah satu algoritma yang terinspirasi dari alam. Terinspirasi dari alam itu adalah dari teori evolusi yang diusulkan oleh Charles Darwin. Ya, terlepas dari kontroversi mungkin yang saat ini terjadi pada teori Charles Darwin ini, tapi kita akan menggunakan ini untuk sebagai dasar dalam menghitung nilai optimum dari suatu kasus yang lebih kompleks. Basisnya itu adalah variasi individu, nanti kita akan lihat contohnya, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi secara sederhananya algoritma genetika ini adalah kita menentukan individu mana yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dia mempunyai peluang bertahan hidup lebih tinggi. Nah, ini akan kita terjemahkan nanti model matematik jadi model algoritma genetika gitu ya, atau kita istilah dengan survival of the fittest. Jadi individu mana yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dia akan bertahan selama beberapa generasi. Nah, survival of the fittest atau individu yang mampu bertahan ini atau ya itu direpresentasikan dalam bentuk gen nanti ya, dimana gen ini nanti punya dua orang tua, kita sebutnya parent 1, parent 2 yang menghasilkan offspring. Offspring itu adalah anak. Jadi parent 1, parent 2 menghasilkan offspring, di mana offspring ini bisa terjadi mutasi atau crossover atau pindah silang pada level gen. Nah, dia mewarisi karakteristik baik buruk dari orang tuanya, sehingga dia nanti kita bisa tentukan apakah si anak ini mampu memiliki peluang bertahan hidup lebih besar dengan kondisi lingkungannya gitu ya. Nah, representasi dalam bentuk algoritma genetika itu kita terjemahkan dalam bentuk gen ya, di mana gen itu terdiri dalam bentuk kromosom, di mana kromosom itu terdiri dari kumpulan gen-gen. Nah, satu kromosom ini kita misalkan itu sebagai satu individu ya, individu yang dia punya nilai gen tertentu di sini. Jadi kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3 sampai kromosom ke N itulah individu, di mana individu ini nanti bisa terjadi dua dari individu ini kita akan gunakan sebagai parents atau orang tua, di mana dia bisa terjadi crossover atau mutasi sehingga menghasilkan anak. Nanti kita akan nilai apakah anak ini mampu bertahan hidup atau memiliki peluang hidup lebih tinggi atau tidak, gitu ya. Nah, keunggulan algoritma genetika itu adalah mampu secara efektif dan efisien menghasilkan solusi optimasi ya dari suatu formulasi masalah yang cukup kompleks, karena dia termasuk kategori algoritma yang metaheuristik, terus dia adaptif. Jadi algoritma genetika ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup banyak jenisnya. Jadi kalau Anda lihat jurnal-jurnal penelitian operasional di internet, itu rata-rata saat ini sudah banyak membahas arahnya itu ke algoritma genetika. Karena memang dia sangat fleksibel dan adaptif. Jadi dia dengan belajar algoritma genetika sebetulnya ya, tanpa Anda perlu belajar simplex atau branch and bound, sebetulnya Anda sudah bisa menyelesaikan banyak kasus ya, banyak kasus, tergantung Anda mampu atau tidak merepresentasikannya menjadi algoritma genetika nanti. Dan dia mampu menyelesaikan suatu fungsi yang memiliki banyak lokal optima. Ya, lokal optima atau fungsi yang noisy. Atau mungkin fungsinya yang mungkin bentuknya itu adalah seperti lengkungan-lengkungan. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, mungkin fungsinya itu punya seperti ini. Nah, ini adalah global optima yang paling atas ini, global optima. Nah, ini adalah
Yang ini lokal optima, ini lokal optima ya. Ini lokal optima. Jadi suatu fungsi yang memiliki banyak lokal optima dia bisa menyelesaikannya. Jadi bisa menghasilkan untuk mendapatkan nilai global optima ini. Meskipun hasilnya mungkin tidak persis di atas sini satu titik ya. Mungkin bergeser seperti yang saya sampaikan tadi, hasilnya adalah near optimum. Mungkin bisa di sini ataupun di sini. Gitu. Dia bisa digunakan untuk fungsi linear atau non-linear ya. Terus mendukung pengambilan keputusan tujuan jamak. Jadi kalau di penelitian operasional Anda belajar mungkin fungsi tujuannya hanya satu, pengembangan berikutnya itu tujuannya bisa lebih dari satu. Tapi saat ini kita akan belajar satu fungsi tujuan saja dulu. Nah, algoritma genetika itu adalah salah satu jenis algoritma metaheuristik, di mana metaheuristik ini rata-rata algoritma itu terinspirasi dari alam, dan dia tergolong algoritma evolutionary. Nah, algoritma genetika ini dipelajari pada bidang kecerdasan buatan. Jadi kalau kita berbicara kecerdasan buatan, itu ada beberapa bidang. Sebetulnya kalau Anda ingin menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, Anda harus menguasai pertama itu adalah data mining. Anda bisa ambil mata kuliah ini, sebetulnya Teknik Industri ITERA buka yang mata kuliah data mining, machine learning, soft computing, sistem intelijen, serta tambahnya Anda harus menguasai operation research karena kita akan berhubungan dengan matematik, statistik, dan algoritma. Nah, genetic algorithm ini juga dipelajari di bidang perkuliahan machine learning, soft computing, intelligent system, dan saat ini kita sebetulnya juga belajar di operation research. Gitu ya. Jadi sebetulnya dia tidak hanya dipelajari di operation research saja, tapi di sistem intelijensia, soft computing, dan machine learning atau proses pembelajaran mesin dia juga dipelajari. 3 tahapan penting algoritma genetika itu adalah inisialisasi. Anda harus menerjemahkan kasusnya menjadi representasi dalam bentuk kromosom atau individu. Jadi Anda harus mampu menginisialisasi. Kedua, Anda harus lakukan iterasi. Yang ketiga, stopping condition. Dan nanti kita akan lihat contohnya bagaimana kita melakukan inisialisasi ya. Nah, stopping condition kita lakukan ini kalau misalkan setelah kita plot itu grafiknya sudah menunjukkan stasioner, maka itu kita bisa stop gitu ya. Nah, contohnya di sini katakanlah saya akan melakukan maksimasi fungsi X kuadrat. Nah, maksimasi fungsi X kuadrat dengan batasan nilai X-nya itu antara 0 sampai 31. Kalau Anda misalkan plot ke diagram kartesian, maka X kuadrat itu bentuknya adalah cekung seperti ini ya. Cekung ke atas. Nah, karena nilainya antara 0 sampai 31, maka tentu saja sebetulnya tanpa kita hitung pun, kita sudah tahu bahwa nilai optimumnya adalah berada pada X sama dengan 31. Itu kita tanpa hitung kita sudah tahu nih nilai optimumnya berada pada X31. Karena antara rentang nilai 0 sampai 31 dengan X-nya adalah bilangan bulat, kalau Anda hitung, kuadratkan semua, maka yang paling maksimum nilainya adalah 31 kuadrat. Ini tanpa kita hitung pun sebetulnya kita sudah tahu. Tapi kita akan coba selesaikan kasus ini dengan algoritma genetika. Ya, kita sudah tahu bahwa titiknya itu adalah tadi di 31. Nah, di algoritma genetika ada salah satu cara kita. Pertama tahapnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah inisialisasi. Kita harus menerjemahkannya menjadi dalam bentuk kromosom. Nah, kromosom itu ada beberapa tipe, ya. Salah satunya itu adalah yang akan saya jelaskan di sini adalah tipe biner. Jadi nilainya itu hanya 0 atau 1. Oke, di sini kita akan terjemahkan sebetulnya biner, nilai biner itu kalau misalkan nilainya katakanlah 10101, maka cara menghitungnya itu adalah seperti di bawah ini. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0, karena ini 0 dikali 2 pangkat 1, terus setelah itu 1 dikali 2 pangkat 2, begitupun seterusnya. Jadi pangkatnya itu naik seiring bergerak ke kiri. Jadi kalau 10101, maka itu nilainya ya secara angka itu adalah 21. Ya. Jadi karena ini 0 sampai 31, yang perlu kita tentukan adalah
berapa panjang gen dalam satu kromosom yang harus kita tentukan di sini. Nah, nilai maksimum kalau misalkan kita katakanlah jumlah gen dalam satu kromosom adalah 5, which is dimana di sini kalau nilai optimumnya tentu saja kalau dia nilainya 111 semua, dimana nilai 111 semua ini adalah 31. Nah, jadi panjangnya itu adalah 5 gen dalam satu kromosom. Kalau misalkan di sini katakanlah X-nya itu 0 sampai 60, maka Anda harus tentukan berapa panjang gen maksimum yang bisa mengakomodir nilai X dari 0 sampai 60 gitu ya. Nah, kalau misalkan cuma 5 panjang gennya, maka Anda akan dapat nilai maksimumnya itu 31. Kalau Anda berdasarkan perhitungan ini ya, itu adalah 31. Tapi kalau Anda 6, maka Anda harus tambahkan lagi nih. 1 dikali 2 pangkat 5. Ya, 1 kali 2 pangkat 5 itu akan Anda dapatkan berapa nilai maksimumnya. Jadi Anda harus tentukan dulu berapa panjang kromosom ini. Ya. Nah, di sini katakanlah pembangkitan pertama, saya akan contohkan di Excel. Nah, tahapan pertama ada inisialisasi. Yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda harus mendefinisikan ya. Jadi ada istilahnya generasi di sini berapa. Dalam satu generasi itu ada populasi. Dalam satu populasi itu ada berapa kromosom atau individu dalam satu populasi, yaitu ada berapa. Terakhir, yang harus Anda tentukan itu adalah dalam satu kromosom ada berapa gen, gitu ya. Di sini saya akan tentukan jumlah generasi. Generasi ini atau bahasa sederhananya itu adalah iterasi. Iterasi di sini 100, katakanlah 100 ya. Nah, 100 iterasi. Satu generasi ini terdiri dari beberapa individu. Ya, beberapa individu. Katakanlah satu generasi saya bikin di sini adalah 5. Satu kromosom itu ada berapa gen? Anda sudah hitung dari sini ya, bahwa untuk kasus 0 sampai 31 gen maksimum, gennya itu minimum harus ada 5 ya, harus ada 5 karena 5 itu akan mengakomodir 31. Jadi harus ada minimum 5. Jadi harus ada 5 gen. Nah, bagaimana cara melakukan ini? Kalau 2 di atas ini adalah judgment. Kalau misalkan bagian bawah, kalau Anda ingin menginisialisasi kasusnya itu dalam bentuk gen, kromosom dalam tipe bentuk biner seperti tadi, Anda harus hitung berapa minimum gen dalam satu kromosom tadi ya, dengan pendekatan ini tadi. Oke, di sini ya. Kalau ini 100 ini dari mana Pak? Itu adalah nilainya judgment ya, judgment saya gitu. Jadi tidak ada panduan tetap. Kita akan tentukan nanti apakah dengan 100 generasi ini kita sudah bisa menghasilkan nilai stasioner ini atau belum gitu ya. Kalau misalkan belum, Anda harus tambah lagi gitu. Nah, jadi ini nilai awalnya adalah judgment. Terus kromosom atau individu dalam satu populasi ini judgment juga. Anda bisa tentukan 10, Anda bisa tentukan 5, itu terserah Anda. Jadi saya akan tentukan 5. Nah, di sini saya akan bikin generasi awal yang saya sebut sebagai generasi ke-0. Generasi ke-0, ingat dalam satu generasi ini ada 5 populasi ya. Ada 5 individu atau kromosom. Nah, di sini saya akan bangkitkan kromosom 1. Ya, ada kromosom atau individu, sama ya. Kalau saya sebutkan individu itu maksudnya adalah kromosom. Nah, dalam satu generasi ini ada 5 kromosom. Nah, ini. Nah, tadi satu kromosom ini panjangnya adalah 5. Jadi ini sampai sini ya. Sini gen 1. Nah, ini gen 5. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya akan melakukan randomisasi. Jadi karena nilainya biner,
Saya akan gunakan random between antara 0 sampai 1. Nah, ini akan saya random. Nah, ini hasilnya. Ke bawah akan saya random juga. Nah, ini adalah hasilnya. Ini saya paste dulu biar dia tidak berubah. Ya, kalau misalkan Anda tidak paste as value, nanti setiap Anda ketik dia akan berubah terus nilainya. Ini saya copy dulu, saya paste as value ya. Nah, di sini kita sudah tahu tadi bahwa nilai fungsi tujuan kita adalah x kuadrat. X kuadrat ini akan kita gunakan sebagai ukuran kita menentukan apakah berapa sih nilai kemampuan bertahan hidup dari masing-masing individu ini. Individu 1, individu 2, atau kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, sampai kromosom 5. Ya, berdasarkan fitness function kita sebutnya. Ini, fitness function. Sini ya. Nah, dengan cara x kuadrat, which is dimana semakin besar nilai fitness functionnya, maka kemampuan dia bertahan hidup akan semakin besar. Itu yang perlu Anda catat. Nah, di sini akan saya hitung. Ya, sesuai perhitungan ini berapa sih nilai 11101 ini dengan cara seperti ini tadi ya. Ya. Jadi 1 ya, kita kurung dulu. 1 dikali 2 dipangkatkan 0 ya, ditambah ya, sesuai ini ya, ditambah ini kita kurungkan dulu dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah ini dikali 2 pangkat 3 ditambah nilai terakhirnya dikali 2 pangkat 4 ya. Oke, 2 pangkat 4 terakhirnya ya. Nah, oke. Ini saya tutup, saya enter. Maka nilai 1101 ini adalah 29. Ini saya scroll aja ke bawah. Nah, ini hasilnya. Ini adalah nilai fitness function atau nilai bertahan hidup dari masing-masing individu. Nah, karena nilai bertahan hidup kita ini adalah semakin besar semakin bagus ya. Ini semakin besar nilainya, semakin tinggi peluang bertahan hidup. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ini nilai X ya, ini nilai X-nya, karena ini kan baru diterjemahkan dari sini nih. Nah, kalau nilai X kuadratnya, artinya ini kita harus kuadratkan. Jadi 11101 ini nilai X-nya itu adalah 29. X kuadrat artinya ini adalah ini dikali ini ya, diri dia sendiri. Nah, di sini. Nah, ini fitness functionnya jadi ini ya. Ini nilai X-nya, ini nilai X-nya. Nilai X, jadi X kuadrat adalah ini. Jadi 11101 nilai X-nya itu adalah 29. Kalau kita terjemahkan ke angka aslinya. Nah, X kuadrat adalah 841. Nah, di sini pada generasi ke-0 Anda bisa tentukan berapa, ini secara bebas ya, secara bebas. Kita tidak gunakan dulu konsep, tidak usah gunakan konsep mutasi dan crossover seperti yang saya jelaskan, tapi kita akan gunakan judgment sebagai proses bertahan hidup dari individu, 5 individu ini. Jadi saya akan bikin rule di sini, aturan bahwa 1 tertinggi akan bertahan hidup. Ya, 1 tertinggi akan bertahan hidup. Nah, aturan ini Anda bisa bebas gunakan. Anda bisa bebas gunakan 2. 2 tertinggi akan bertahan hidup, tapi saya gunakan di sini adalah 1. 1 tertinggi akan bertahan hidup gitu ya. Atau bisa Anda gunakan peluang, nilai peluang di sini saya tidak akan jelaskan.
Saya akan jelaskan secara praktisnya dulu. Anda bisa gunakan peluang, which is kalau nilainya semakin tinggi, peluang bertahan hidupnya semakin bagus gitu. Nah, kalau gunakan peluang gimana caranya? Caranya adalah, ini Anda totalkan dulu. Anda totalkan. Nah, terus nanti baru Anda cari peluangnya. Ini dibagi 144 ini ya. Saya kunci. Oke. Nah, artinya semakin tinggi nilai X kuadrat, Anda bisa lihat di sini peluangnya akan semakin besar. Nah, menentukan nilai bertahan hidup berdasarkan peluang ini juga bisa. Kalau menentukan berdasarkan peluang, Anda harus bangkitkan nilai random lagi. Nah, Anda ran ini sama dengan, nah, Anda dapat 0,956851. Nah, 0,956861 ini masuk rentang yang mana gitu ya, rentang yang mana. Kalau di sini saya bisa bikin kumulatifnya. Ya. Kumulatifnya ini berarti 0 sampai ini. Jadi which is kalau nilainya 0 sampai 0,5, maka dia yang bertahan adalah ini. Nah, kalau ini berarti ini ya, sampai ini tambah ini ya. Oke, ujungnya nilainya adalah 1. Anda bisa dapat, Anda lihat nih, saat saya bangkitkan nilai random, itu nilainya adalah 0,7. Artinya Anda bisa lihat 0,7 ini, 71 ini, rentangnya masuk yang mana? Rentangnya masuk yang ini kan? Nih, 0,70 sampai 0,98. Ini kumulatifnya. Maka yang bertahan adalah kromosom 4 di generasi berikutnya. Itu kalau Anda menggunakan randomisasi atau peluang. Jadi saya enter lagi. Kalau misalnya Anda dapat nih 0,21, maka 0,21 itu rentangnya masuk di sini. Yang bertahan adalah kromosom 1. Ya. Nah, tapi di sini saya tidak akan gunakan ini dulu. Saya akan gunakan judgement saya saja. Saya tidak akan gunakan peluang. Saya akan gunakan judgement, satu nilai tertinggi akan bertahan hidup. Nah, ingat generasi kita ada 100 ya. Ini generasi ke-0. Nah, selanjutnya generasi ke-1. Nah, generasi ke-1, kromosom 1 saya bangkitkan lagi sampai 5. Tapi bedanya kromosom 1 ini akan saya ambil dari kromosom generasi sebelumnya yang bertahan hidup. Ya. Kromosom generasi sebelumnya yang bertahan hidup, di mana ini di sini aturannya adalah satu tertinggi yang akan bertahan hidup, di mana yang bertahan hidup adalah ini. Nah, ini akan saya copy ke sini. Sisanya akan saya random lagi. Ya. Nah, sorry, rand between ya harusnya. 0,1. Oke, saya scroll. Oke, saya copy dulu agar tidak berubah. Nah, di sini saya akan copy ini. Saya tarik ke sini. Oke, ini saya tarik juga. Oke, Anda bisa lihat di sini. Kalau di generasi ke-0 yang paling bagus adalah yang ini. Ya. Nah, di generasi ke-1, Anda lihat yang paling bagus yang mana? Ternyata masih dia. Which is dia akan bertahan lagi di generasi kedua. Saya copy lagi ini. Nah, saya akan bangkitkan lagi. Ya, ini saya copy karena dia yang bertahan. Nah, sisanya saya akan random. Rand between lagi. 0,1. Oke, saya copy. Saya paste. Nah, di sini ternyata yang bertahan itu masih dia lagi. Nah, generasi ketiga Anda pertahankan lagi. Ini sampai 100 iterasi. Ya.
atau 100 iterasi atau 100 generasi, karena kita tadi definisikan 100 generasi ya. Ini generasi ketiga. Oke, katakanlah dia yang bertahan lagi. Oke, dia yang bertahan lagi. Ini akan saya range lagi. Range between 0 sampai 1. Oke, ini saya coba sampai dia dapat 30 ya. Oke. Oke, baik. Nah, di sini misalkan katakanlah di generasi ketiga, ternyata saya mendapatkan nilai yang lebih besar nih dibanding yang 29 tadi ya, yaitu 31. Maka di generasi keempat, yang bertahan adalah bukan dia lagi, tapi yang kromosom 5, karena nilainya lebih besar. Nah, ini Anda lakukan, bikin lagi kromosom 1 sampai 5. Oke, dimana di sini yang bertahan di kromosom 1 tentu saja yang ini ya. Oke. Nah, ini Anda random lagi sesuai ketentuan kita sampai 100 iterasi gitu ya. Oke, untuk ujian mungkin saya tidak akan perintahkan Anda sampai 100 iterasi, mungkin sampai kurang lebih 5 atau 6 cukup lah. 5 iterasi atau 6 iterasi cukup gitu ya. Tapi kalau dengan komputer, Anda harusnya lakukan ini dengan 100 iterasi ya. Oke. Nah, di sini setelah seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan stabil jika kita iterasi ini kita bisa hentikan saat kita sudah mendapatkan nilai stasioner seperti ini. Nah, cara mendapatkan nilai stasionernya adalah Anda bikin satu tabel summary di sini, di mana terdiri dari dua, yaitu generasi dan fitness function. Ya, generasi 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hitungnya sampai 4 di sini ya. Nah, fitness function yang terbaik dari generasi 0 itu adalah 841. Anda copy ke sini. Dari generasi ke-1, 841. Dari generasi ke-2, 841, Anda copy. Generasi ketiga, 961. Generasi keempat, 961. Sebetulnya Anda harus lakukan ini sampai 100 iterasi. Kalau misalkan di sini kita tentukan itu sampai 100 iterasi ya. Ya, Anda harus lakukan terus sampai 100 iterasi. Oke. Nah, kita akan plot yang ini dulu saja. Nah, kita plot ke grafik ini. Oke, ini ya. Nah, di sini Anda bisa lihat generasi 0 dia stasioner, sampai generasi 2 dia stasioner. Ini karena nilai terbesarnya kalau tanpa kita hitung kita sudah tahu adalah 31. Saat Anda teruskan sampai generasi ke 100, ini hasil dari kromosom yang bertahan ini tidak akan berubah. Otomatis ini akan nilainya stasioner sampai generasi ke 100. Jadi kurang lebih hasilnya itu akan stasioner terus seperti ini ya. Hasilnya akan stasioner terus ini. Terus stasioner ya sampai generasi 100. Artinya itu adalah nilai optimum. Artinya dari kasus
Kesimpulannya adalah dari kasus maksimasi fx sama dengan x kuadrat dengan nilai x-nya 0 sampai 31, maka kesimpulannya adalah nilai maksimumnya berada pada x sama dengan 31 kalau dari hasil perhitungan algoritma genetika tadi, dengan nilai fitness function atau nilai fungsi tujuannya. Fitness functionnya adalah fungsi tujuan adalah 961 nilai optimumnya gitu ya, dengan nilai x-nya itu adalah 31. Itu adalah kesimpulan dari algoritma genetika. Ini adalah salah satu contoh representasi masalah yang kita lakukan dalam bentuk kromosom biner ya. Selain kromosom biner, ada nih salah satu contohnya ya. Jadi ini kalau saya plot di sini, ini adalah kalau kita hitung sampai generasi ke 100 misalkan ini, maka dia akan menghasilkan nilai stasioner seperti ini ya. Jadi 961 ya. Sampai dia sudah tidak berubah lagi gitu. Oke, itu adalah salah satu contoh untuk biner. Selain biner, kromosom itu juga bisa kita alokasikan dalam bentuk string. Seperti kasus ini. Di sini adalah kasus kita akan menentukan apakah suatu mesin itu kita alokasikan job apa gitu ya. Jadi bagaimana urutan alokasi pekerjaan terhadap suatu mesin sehingga kita bisa meminimasi total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan kita. Itu kita bisa lakukan dengan algoritma genetika juga. Tentu saja fitness functionnya berarti adalah fungsi tujuan ya, total waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Atau kita bisa kenal di sini istilah dengan flow shop scheduling. Nah, Anda bayangkan di sini kalau misalkan kita tidak selesaikan dengan algoritma genetika atau kita selesaikan dengan kombinasi-kombinasi biasa saja, maka dari 15 pekerjaan yang kita alokasikan ini ke mesin, katakanlah 4 mesin ini, kita butuh kombinasi sebesar kurang lebih ini 1 triliun, 1,3 triliun kombinasi. Kalau Anda hitung dengan Excel itu butuh 41 secara manual ya. Anda hitung secara manual kombinatorialnya tanpa algoritma genetika, itu Anda butuh waktu 41.000 tahun. Ini cukup lama ya. Makanya butuh pendekatan yang bisa meminimasi dari 41.000 tahun menjadi beberapa menit saja gitu, atau beberapa detik saja. Nah, masalah ini kita sebut sebagai combinatorial explosion atau dimensionality explosion tadi ya. Nah, contoh di sini misalkan mesin, apakah mesin 1, mesin 2, kita akan menentukan urutan pekerjaan ya. Apakah mesin 1 akan kita alokasikan pekerjaan yang mana terlebih dahulu ya. Mesin 2 kita akan alokasikan. Jadi di sini ada kasus katakanlah suatu industri itu punya 2 mesin. Jadi pekerjaan itu akan dimulai dari mesin 1 dan diteruskan ke mesin 2. Jadi dia berurutan. Dia masuk mesin 1 baru mesin 2. Ya. Nah, agar ini waktunya itu minimum gitu ya. Kita harus alokasikan pekerjaan mana dulu yang harus kita selesaikan sehingga kita bisa meminimumkan waktu penyelesaian pekerjaan kita gitu. Nah, di sini representasinya kromosomnya tidak lagi dalam bentuk biner ya. Nah, representasi kalau misalkan dalam bentuk alokasi seperti tadi, itu kromosomnya bentuknya bisa jadi mesin 1, urutan pekerjaan 1 ya, pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4 ya. Di sini ada 4 pekerjaan. Ini mesin 1. Oke, ini mesin 1. Nah, jadi di sini apakah mesin 1 di kromosom ini tidak lagi bentuknya biner seperti tadi, gitu ya. Urutannya adalah oke, ini di sini mesin 1 bisa dalam bentuk seperti ini ya. Mesin 1 di sini mesin 2. Kalau kita lihat di sini kromosomnya itu ada mesin 1 ya, mesin 1 dan mesin 2.
Oke, kalau A-nya itu masuk mesin 1. Oke, nah di sini kromosomnya itu tidak lagi bentuknya biner tadi, jadi urutan pekerjaan. Katakanlah kromosom 1, urutan pekerjaan ya. Jadi ini urutan pekerjaan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita random nih. Nah, misalkan di sini katakanlah di sini saya bikin P1, ini P2, pekerjaan 2 nih pekerjaan 3, pekerjaan 3 ini pekerjaan 4 ya. Nah, di sini saya random nilainya di mana 1 2 3 4, which is 1 ini adalah pekerjaan A, 2 ini adalah pekerjaan B, 3 ini adalah pekerjaan C, 4 ini adalah pekerjaan D. Nah, di sini saya random between 1 sampai 4. Ya. Oke, di sini kita bisa randomkan saja ya. Kalau misalkan 2 sudah dialokasikan, maka di sini kita tidak bisa lagi mengalokasikan 2, maka kita harus ini copy ya. Saya paste as 1 2 3. Oke. Nah, selanjutnya adalah 3, belum digunakan, ini saya copy, saya paste. Nah, ini 4, 2 sudah digunakan, kita tidak cari lagi 2, 3 sudah, 4 belum ya. Artinya ini kita copy, kita paste. Terakhir adalah 1 ya, tentu saja. Jadi kalau urutannya 2, 3, 4, 1, maka nilainya itu total waktunya berapa? Nah, gitu. Jadi urutan pekerjaan di sini, urutan pekerjaan pekerjaan B. Jadi urutannya kalau di sini adalah ini saya kasih keterangan dulu. Pekerjaannya itu adalah B, C, D, dan A. Nah, kalau B, C, D, dan A, bagaimana nih total waktunya gitu ya. Nah, kromosom 2 bisa jadi memiliki urutan pekerjaan yang berbeda. Kromosom 3 seperti itu gitu ya. Jadi yang diacak di sini adalah urutan pekerjaan. Kalau tadi adalah biner, kalau ini diacak adalah urutan pekerjaan. Ini kromosom yang kita sebut sebagai kromosom string ya. Nah, kalau ini kromosom biner tadi ya. Nah, di kromosom string yang kita acak adalah urutan. Nah, cara menghitung urutannya bagaimana? Caranya seperti ini di slide ini ya. Kalau misalkan urutan pekerjaannya itu adalah A, B, C, D, which is A itu kalau dikerjakan, ingat ya, proses pengerjaannya masuk mesin 1 dulu, setelah itu mesin 2. A itu di mesin 1 butuh 10 menit, katakanlah di sini 10 menit. 10 menit dan di mesin 2 dilanjutkan 6 menit. Nah, pertama tentu saja mesin 1 akan memproses pekerjaan A dulu selama 10 menit. Nah, selanjutnya setelah selesai, pekerjaan A akan diolah oleh mesin 2 selama 6 menit ya. Total untuk menyelesaikan itu adalah 16 menit. Nah, saat mesin 2 melanjutkan pekerjaan penyelesaian job yang A, maka mesin 1 tentu saja bisa melanjutkan pekerjaan yang karena dia sudah tidak selesai mengerjakan pekerjaan A, maka dia masuk ke pekerjaan B, di mana pekerjaan B ini butuh waktu 14 menit. Nah, ini adalah pekerjaan B 14 menit ya. Pekerjaan B 14 menit. Nanti setelah 14 menit akan dilanjutkan pekerjaan pekerjaan B ini oleh mesin 2. Di mesin 2. Gitu ya. Ini saya tulis dulu. Nah, ini adalah A ya, di mana A ini adalah dikerjakan oleh mesin 1, setelah itu masuk ke mesin 2. Ini A. Nah, setelah A selesai, tentu dia bisa masuk ke pekerjaan B. 14 menit ya. Ini B. Setelah selesai di mesin 1, dia masuk mesin 2. Ini pekerjaan B. Nah, setelah mesin 1 selesai memproses pekerjaan B, dia masuk pekerjaan C. Ini C. Cuman dia tidak langsung diproses oleh mesin B, karena mesin B menunggu dulu. Menunggu dulu ini selesai, baru bisa memproses pekerjaan C. Nah, ini adalah pekerjaan D. Ini adalah pekerjaan D. Nah, ini adalah total waktu pemprosesannya
Dimana kalau urutannya A, B, C, D, maka kita akan menghasilkan total waktu penyelesaian pekerjaannya 60 menit. Nah, kalau A, B, D, C bagaimana gitu? A, B, D, C Anda bisa lakukan cara yang sama seperti tadi. Ya, itu Anda akan menghasilkan waktu 72 menit dan seterusnya A, C, B, D itu akan menghasilkan 60 menit seterusnya. Di sini waktu tersingkat yang bisa kita dapatkan itu adalah 54 menit, yaitu pada urutan CB, CD, BA gitu ya. Jadi pekerjaan C terlebih dahulu, setelah itu pekerjaan D, pekerjaan B, dan pekerjaan A. Total waktunya 54 menit gitu ya. Nah, beda lagi nih kalau misalkan ini sebetulnya butuh bantuan komputer ya. Nah, seharusnya Anda bisa menghitung ini dengan pendekatan komputasi atau algoritma dan pemrograman ya gitu. Di sini saya ilustrasikan dengan Excel atau dengan perhitungan manual agar Anda mengerti apa yang sebetulnya terjadi. Nah, selain itu kita juga bisa menyelesaikan kasus seperti ini. Nah, kalau kasusnya tadi yang biner kan itu hanya satu variabel. Kalau misalkan 4 variabel dengan tipe variabelnya keputusannya adalah integer, kita bisa gunakan kromosom yang 4 digit seperti ini, 4 gen dalam satu kromosom, di mana kromosom 1 itu bernilai 0 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 10. Kita bisa lakukan pendefinisian kromosom dengan cara seperti ini ya. Kalau misalkan variabelnya lebih dari 1, itu dengan kromosom integer atau bilangan bulat. Nah, di mana yang kita alokasikan di sini adalah bukan lagi variabel biner, tapi variabel acak antara 0 sampai 10, gitu ya. Nah, misalkan di sini, katakanlah kalau dengan cara seperti ini, kita bisa alokasikan dengan pendekatan kromosom integer ya. Integer atau real. Caranya sama. Kromosomnya adalah, kalau di sini ada 4 variabel keputusan, maka di sini bukan lagi biner. Ini misalkan variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Atau kalau dalam soal tadi kan A, B, C, D. Yang ini kita random bukan lagi variabel biner, tapi yang kita random adalah variabel antara 0 sampai 10. Nah, ingat nih, variabel 1 nilainya 0 sampai 10, yang kita random adalah 0 sampai 10 gitu ya. Nah, ini berlaku sama untuk ini misalkan kromosom 1, misalkan 5 gitu ya, 5 kromosom. Yang kita random adalah 0 sampai 10 gitu ya. Nah, ini fungsinya itu adalah fungsi fitness functionnya adalah 5A tambah 6B tambah 7C tambah 8D. Itu berarti ini fitness functionnya itu adalah 5 kali 6, 5 kali A tambah 6 kali B tambah 7 kali C tambah 8 kali D. Nah, karena ini kasusnya adalah maksimasi, Anda cari yang paling maksimum. Tentu saja maksimum di sini adalah, ini saya copy dulu biar dia tidak berubah. Yang maksimum adalah yang ini ya. Nah, caranya sama seperti variabel biner tadi. Anda bisa lanjutkan generasi berikutnya ya dengan cara yang sama. Tapi yang berbeda itu hanya pengkodean kromosomnya saja. Kalau di sini yang dikodekan adalah nilai 0 sampai 10. Pada prinsipnya, algoritma genetika itu adalah seni kita mengkombinasikan berbagai nilai-nilai gen sehingga kita bisa menghasilkan fitness function ini. Itu kata kunci dari algoritma genetika. Oke, cukup sampai sini materinya. Silakan dipelajari. Good luck untuk ujiannya.